Iblis tidak setolol itu. Orang-orang Kristen yang percaya Yesus adalah Allah juga tidak tolol. Berarti yang tolol itu siapa? Siapa yang tolol? Bisa ditebak bukan? Siapa yang tolol dalam hal ini? Apakah iblis ataukah Bapak Erasus Sabdono sendiri? Nah, inilah yang membedakan antara Erasus Sabdono dengan iblis. Kalau setan atau iblis atau roh jahat, mereka tahu mengenal Yesus dengan benar. Tapi Erasus Sabdono ternyata tidak mengerti pribadi Yesus dengan benar. Jadi, setan lebih memahami kristologi ketimbang Dr. Erastus Sabdono. Ya, masih terkait dengan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, di dalam dunia teologi itu disebut dengan istilah kristologi, ya, doktrin kristologi. Ada banyak pendapat yang diarahkan kepada doktrin itu. Orang-orang Islam misalnya berpendapat Yesus bukan Allah, bukan Tuhan, hanyalah nabi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada pendapat-pendapat lain, orang Buddha, Hindu, ateis punya pandangan sendiri, termasuk para teolog Kristen juga berpendapat tertentu, misalnya seperti Louis Berkhof, Herman Bavinck, Charles Ryrie, Walford dan sebagainya punya pendapat tentang Yesus Kristus. Tapi tahukah Anda bagaimana pendapat setan mengenai diri Yesus Kristus? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kristologi setan, dan ini terkait dengan serial video Erasus Sabdono di dalam Logos bagian yang kelima menit 1.16.15 sampai 1.17.34. Mari kita melihat sama-sama videonya berikut ini. Saya baca ulang kisah Getsemane beberapa waktu ini. Ada kata gentar, mau mati rasanya. Yesus itu bukan sandiwara, dia betul-betul manusia. Kalau dia Allah lalu dia takut, pura-pura kali dicobai tapi tidak berbuat dosa, begitu dikatakan dalam Ibrani untuk menjadi imam besar. Setan kan nggak tolol. Kalau Yesus juga Allah, percuma ngadepin Allah. Halo? Kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Dia nggak berkata, kalau kamu Allah, Allah bisa merubah batu jadi roti. Orang marah saya berkata Yesus tidak 100% Allah. Oke, saya akan memberikan tanggapan. Pertama, istilah 100% Allah atau 100% manusia yang juga digunakan oleh teolog tertentu atau orang Kristen tertentu, termasuk juga digunakan oleh Erasus Sabdono, ternyata sudah mendapat kritikan dari seorang profesor. Saya melihat di Facebook, ada seorang profesor di sebuah STT, kelihatannya dia tidak setuju dengan istilah 100% Allah, 100% manusia, karena bagi dia, persentase itu kan memberikan sebuah gambaran tentang pembagian. Kalau kita mengatakan 1% berarti 1 bahagi 100. Kalau 5%, 5/100. Kalau 100% berarti 100/100. 100 bagi 100, itu berarti 1. Maka kalau bilang 100% Allah, 100% manusia, berarti ada 1 Allah plus 1 manusia. Nah, saya kira kritikan seperti itu tidak sepenuhnya benar, karena tergantung bagaimana kita mendefinisikan sebuah kata. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan kata 100% itu. Kalau kita memahami seperti yang dikatakan oleh profesor tersebut, itu bisa memang menimbulkan berbagai macam tafsir. Ya, 100% berarti 100 bahagi 100, 1. Maka ada satu pribadi Allah, juga ada satu pribadi manusia, ada di dalam Yesus Kristus. Maka kalau kita memahami demikian, itu menimbulkan bukan hanya kesalahan tafsir, tapi juga menjurus kepada bidat. Ya, bidat nestorianisme, ya, percaya ada 2 pribadi di dalam Yesus. Ini ajaran sesat. Nah, jadi itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan sebuah kata. Dan para pengguna 100% Allah, 100% manusia itu tidak memaksudkan demikian. Seperti yang dicurigai oleh profesor tersebut. Orang-orang Kristen menggunakan kata itu untuk memberikan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Itu maksud daripada kata-kata 100% Allah dan 100% manusia. Jadi tidak ada masalah kalau kita menggunakan istilah itu. Kalau profesor itu mau pakai istilah lain, silakan. Asal tidak boleh keluar daripada makna yang diberikan oleh Alkitab tentang diri Yesus Kristus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam cuplikan video tadi terlihat jelas Erasus Sabdono menekankan satu aspek di dalam kristologi, yaitu tentang kemanusiaan daripada Yesus. Dia begitu tegas mengatakan bahwa Yesus hanya
100% manusia tanpa keilahian. Ya. Dia memang tidak percaya Yesus ilahi selama di dunia. Nah, kalau saudara menonton seri video Logosnya, dia mengatakan manusia Yesus itu dihinggapi oleh Logos. Logos ini siapa? Itu miliknya Bapa atau miliknya Yahweh, sebuah atribut abstrak daripada Yahweh yang kemudian menghinggapi Yesus. Erasmus kemudian mendefinisikan Logos itu sebagai hikmat, kata-kata, kuasa, dan sebagainya. Tetapi bukan suatu pribadi. Ya, bukan pribadi itu Logos. Nah, karena adanya Logos atau Yahweh dalam Yesus, sehingga dengan demikian Yesus bisa melakukan berbagai hal. Hal-hal yang spektakuler, mengadakan mujizat, menundukkan badai, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Erasmus memahami bahwa Yesus bukanlah inkarnasi dari Logos yang dibicarakan oleh Yohanes dalam prolog. Nah, ini yang menjadi pangkal utama penolakannya terhadap keilahian Kristus. Kenapa? Karena dia tidak percaya, dia menolak doktrin inkarnasi daripada Logos. Nah, sekali lagi, Erasmus Sabdono hanya menyoroti Yesus dari satu sisi saja, yaitu sebagai manusia sejati, tapi membuang aspek yang lain, kealahan daripada Yesus yang sejati. Maka di sini Sabdono menolak konsep duinatur Kristus yang diajarkan dalam Alkitab, dan ini adalah sistem penafsiran yang tidak komprehensif. Saudara sekalian, di dalam video tadi kita melihat ada dua dasar penolakan yang diberikan Sabdono berdasarkan teks Alkitab untuk menentukan bahwa Yesus itu adalah manusia 100% saja. Pertama, dia menggunakan peristiwa Getsemani, kemudian yang kedua, peristiwa pencobaan Yesus oleh setan. Memang dia tidak memberikan teksnya, tetapi kedua hal tersebut terdapat dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 dan juga dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara bisa mencek dalam Alkitab ya. Nah, sebetulnya argumen Sabdono itu sangat gampang dijawab. Secara umum, kedua peristiwa itu sedang bicara tentang sisi kemanusiaan daripada Yesus. Yesus bisa merasa sedih, gentar, ya kan, gelisah, seperti mau mati rasanya. Itu adalah hal-hal yang memang bisa dialami oleh manusia biasa, termasuk ketika Yesus lahir di dunia, bertumbuh besar, merasa lapar, bahkan mati di salib. Itu bukan hal yang aneh, karena Yesus ada dalam konteks inkarnasi atau perendahan daripada anak Allah. Perendahan daripada Logos. Logos itu merendahkan dirinya. Allah memang tidak bisa gentar menghadapi salib dan tidak bisa mati. Tapi karena dia ingin mati bagi manusia berdosa, maka tidak ada cara lain selain dia harus menjadi manusia. Kalau tidak, ya tidak bisa mati, tidak bisa gentar, tidak bisa gelisah, tidak bisa lapar, dan sebagainya. Jadi apanya yang aneh? Tidak ada hal yang aneh. Di mana masalahnya? Masalahnya Erasmus Sabdono sekali lagi hanya melihat satu aspek dalam diri Yesus, tapi menolak aspek yang lain. Pokoknya semua teks-teks yang bicara kealahan sejati Yesus, itu dia tafsirkan sedemikian rupa, sehingga berbeda dari maksud kitab suci. Dia memberi makna yang baru kepada teks. Ini sama dengan kelompok saksi Yehova, Unitarian seperti Ben Irawan dan sebagainya. Sama aja mereka itu. Jadi tidak masalah jika Erasmus mengatakan Yesus itu manusia karena bisa gentar, seperti mau mati rasanya ketika menghadapi salib di Taman Getsemani itu ya. Tapi Yesus bukan sekedar manusia, dia juga adalah Allah, Alkitab bilang. Erasmus berkata, kalau Yesus Allah lalu takut, itu pura-pura kali. Nah, itu karena Erasmus menolak duinatur Kristus. Baginya Yesus hanya satu natur, lalu dia memaksa posisinya itu untuk diikuti oleh orang-orang Kristen. Sehingga kalau Alkitab mencatat Yesus merasa lapar, lalu Erasmus berkata, oh itu pura-pura. Kalau Yesus gentar, oh itu cuma pura-pura, karena faktanya dia sebetulnya adalah Allah. Kalau Yesus mati di salib, oh itu cuma pura-pura, kata Erasmus Sabdono. Padahal Alkitab bukan hanya mendeskripsikan, sekali lagi ya, bukan hanya mendeskripsikan Yesus sebagai manusia, tapi juga mendeskripsikan Yesus itu adalah Allah. Kita tidak boleh menggunakan teks-teks yang bicara kemanusiaan Yesus lalu membungkam teks-teks tentang keilahian Yesus. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh menggunakan teks-teks keilahian Yesus untuk membungkam ayat-ayat yang bicara tentang manusia. Itu salah. Salah, itu kerjanya saksi Yehova begitu. Kerjanya Unitarian seperti itu memang. Ya kan? Tidak boleh seperti itu sistem penafsiran yang kacau balau. Yesus bukan hanya sekedar manusia, karena Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20:28, Titus 2 ayat 13 dan sebagainya mencatat Yesus adalah Allah yang sejati. Jadi tidak ada yang pura-pura. Yesus sebagai Allah memang tidak bisa gentar dan tidak bisa mati. Itu sebab maka Logos yang sudah pros dengan Bapa itu, yang sudah menjalin persekutuan internal yang kekal, kemudian menjadi manusia. Karena dia mau mati demi kepentingan manusia
yang berdosa. Seperti itu, simpel saja jawabannya. Maka Yesus tidak pura-pura. Yang pura-pura itu siapa? Erasus Sabdono, karena dia pura-pura tidak tahu konsep hypostatic union, ya, konsep duinatur daripada Kristus yang dicatat dalam Alkitab. Saya yakin dia tahu posisi Kristen itu, ya, karena dia pernah duduk di bangku STT. Tapi menariknya di sini bahwa Erasus Sabdono menggunakan peristiwa pencobaan Yesus oleh iblis dalam Matius 4 ayat 1-11 untuk membuktikan Yesus itu hanya manusia 100% saja. Benarkah demikian? Mari kita melihat ayatnya mulai daripada ayat yang pertama di pasal 4. Coba saudara buka Matius 4 ya. Ayat pertama bilang, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oke. Kalau ayat ini kita bisa artikan Yesus sebagai manusia. Ya, jadi Roh Kudus menuntun membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Memang Yesus tunduk kepada Roh Kudus selama dalam pelayanannya di dunia. Itu terlihat sejak kelahirannya, misalnya dia dikandung oleh Roh Kudus. Maksudnya itu atas kuasa daripada Allah Roh Kudus dan seterusnya. Oke, ini ayat pertama bicara tentang kemanusiaan Yesus. Tapi kita lihat ayat yang kedua ya. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini juga pasti bicara Yesus sebagai manusia karena dia lapar ya. Karena hanya manusia yang bisa berhenti makan di dalam limit waktu tertentu, kemudian dia bisa merasa lapar. Allah mana bisa seperti itu? Tidak bisa. Jadi ini juga bicara aspek kemanusiaan Yesus. Tapi di ayat yang ketiga, nah ini yang menjadi problem karena Yesus sebenarnya menggunakan ayat yang ketiga ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, Erasus Sabdono berkata, setan gak tolol, kalau Yesus juga Allah, percuma ngadepin Allah, dia bilang ya. Kemudian Sabdono mengutip kata-kata setan, kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Dia nggak berkata kalau kamu Allah, tidak. Anak Allah, bukan Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, Sabdono menyatakan Yesus bukan Allah. Ya, jelas sekali Yesus bukan Allah. Jadi omong kosong kalau orang mengatakan, Pak Erasus Sabdono itu percaya Yesus Allah. Dengarkan video tadi ya. Dia tidak mengatakan Yesus Allah. Tapi kemudian di tempat lain dia mengatakan, oh iya saya percaya Yesus Allah. Tapi dia memberikan definisi yang baru, pemaknaan yang baru terhadap kata Allah itu. Bagi dia, Yesus bukan Allah yang sejati. Dia hanya Allah minor, Allah yang tidak setara dengan Bapa. Tapi kalau saudara melihat cuplikan video tersebut dan di banyak tempat yang lain, saudara temukan bahwa Sabdono memang tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Oke? Buktinya dalam video tadi itu. Erasus Sabdono berpendapat bahwa setan itu tidak tolol katanya, sehingga dia tidak mungkin menganggap Yesus itu sebagai Allah. Itu sebab dia perintahkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Setan tidak tolol. Oke. Apakah benar setan tidak tolol? Ataukah setan memang tolol? Atau siapa yang tolol sebetulnya? Coba lihat ayatnya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kata-kata jika engkau anak Allah dalam teks tersebut bukan berarti si iblis meragukan sosok yang di depannya dia itu. Meragukan Yesus itu sebagai anak Allah. Tidak seperti itu. Tapi itu merupakan dasar bagi gagasannya selanjutnya. Iblis tahu persis siapa yang ada di depannya dia itu. Dia tahu persis. Iblis kenal siapakah Yesus Kristus itu. Dan kelihatannya iblis lebih kenal Yesus kok ketimbang Erasus Sabdono. Ya, iblis lebih kenal, nanti saya akan buktikan ya. Apa bukti roh jahat itu mengenal Yesus? Saudara buka Kisah 19 ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Roh jahat mengenal Yesus dikatakan ya. Ayat ini mengatakan roh jahat mengenal Yesus. Paulus orang kenal, tapi siapakah kamu? Mungkin kalau ada Erasus Sabdono di sana, mungkin mereka akan mengatakan, siapakah kamu Sabdono? Aku tidak kenal kamu. Tapi Yesus dikenal oleh roh jahat itu, oleh setan. Nah, kemudian pertanyaan sekarang, siapakah Yesus menurut roh jahat itu? Ada beberapa ayat yang mencatatnya. Misalnya, Markus 1:24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Kata kami dalam ayat tersebut itu bentuk jamak. Kalau sudah perhatikan ya, sudah buka interlinear, itu bentuk jamak, plural. Jadi ada banyak roh-roh jahat di sana dan mereka ternyata tahu siapakah Yesus. Aku tahu siapa engkau.
Yesus, aku tahu ini banyak sekali roh-roh jahat di sana. Aku tahu siapa engkau. Nah, menurut roh jahat siapa Yesus? Saudara perhatikan ya. Kalimat, engkau datang hendak membinasakan kami. Di sini, roh jahat itu bertanya, apakah kedatangan Yesus di sinagog itu bertujuan untuk membinasakan mereka? To destroy us, menghancurkan kami. Walaupun itu adalah kalimat pertanyaan, bentuk pertanyaan, tapi terlihat jelas ada kegentaran atau ketakutan daripada roh-roh jahat yang banyak itu terhadap Yesus Kristus yang ada di depan mereka itu. Rupanya mereka tahu bahwa Yesus itu berkuasa untuk membinasakan mereka. Yesus berkuasa untuk menghancurkan mereka. Nah, pertanyaan, siapakah yang memiliki kuasa sebesar itu? Siapakah yang bisa membinasakan iblis? Menghukum iblis itu siapa? Malaikat bisa? Tidak bisa. Tentu saja pribadi di atas malaikat, dan itu adalah Allah. Yesus sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Allah yang berkuasa menghukum siapa saja yang melawan dia. Itu membuktikan bahwa Yesus memiliki otoritas atau kuasa yang besar, memiliki power yang besar untuk bisa menghukum iblis. Berarti Yesus itu adalah Allah, karena Yesus maha kuasa. Mungkin itu bisa dibantah oleh Rasul Sabdono. Dia mengatakan, oh ya, Yesus memang berkuasa untuk menghakimi iblis, membinasakan iblis, karena di dalamnya ada logos tadi itu ya. Logos yang menghinggapi Yesus, kemudian dia bisa melakukan apa saja. Nah, di sini kacaunya Sabdono. Dia menciptakan makna baru yang tidak didukung oleh kitab suci. Lagi-lagi dia buat definisi baru, ya, pengertian yang baru. Inilah kacaunya Sabdono ya. Mengapa dia demikian? Karena dia menolak inkarnasi logos yang adalah ilahi sepenuhnya itu. Padahal Yohanes 1 ayat 14 menegaskan logoslah yang menjadi manusia. Teksnya jelas sekali. Logos menjadi manusia, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas sekali ayatnya, tapi Rasul Sabdono muter-muter ke sana kemari mencipta tafsir baru yang sangat liar, memberikan makna yang berbeda. Maknanya menjadi berubah, berbeda dengan maksud orisinilnya. Itulah kerjanya Sabdono. Mari kita melihat kalimat setan berikutnya. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Kalau yang pertama roh jahat itu tahu Yesus punya otoritas kuasa yang luar biasa karena dia adalah maha kuasa, pribadi yang maha kuasa. Maka yang kedua, roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah yang kudus daripada Allah. Bagaimana caranya mereka tahu Yesus itu yang kudus? Kelihatannya ini adalah pengetahuan adikodrati. Siapakah yang bisa disebut sebagai yang kudus? Hanya Allah. Itu adalah predikat miliknya Allah. Manusia biasa tidak bisa disebut yang kudus. Saudara bisa bandingkan Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesus disebut yang kudus, itu dikontraskan dengan pribadi yang ada di depannya dia, yaitu roh jahat. Iblis, setan disebut sebagai roh jahat. Mereka adalah roh-roh najis. Tapi Yesus dikatakan yang kudus. Yang kudus dari Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang kudus dan dia membuktikan dia adalah Allah. Nah, Sabdono memang memahami Yesus itu kudus sempurna, tapi pada saat yang sama dia menolak Yesus sebagai Allah. Nah, ini aneh menurut saya, aneh. Karena tidak ada orang yang hanya 100% manusia itu bisa hidup sempurna. Tidak ada. Dia haruslah pribadi ilahi sehingga bisa suci mutlak. Sabdono memahami Yesus tidak memiliki praeksistensi. Kalau dulu dia setuju praeksistente, kalau saya baca di buku Tritunggalnya itu, Yesus memiliki keberadaan sebelum kelahirannya, dan Yesus itu adalah firman, sang firman. Tapi sekarang Sabdono mengubahnya menjadi Yesus bukan firman, dia bukan logos yang menjadi manusia. Dengan demikian, maka Yesus hanyalah pribadi manusia, bukan pribadi ilahi, karena bukan logos yang jadi orang. Sehingga Yesus jelas adalah hanya pribadi manusia. Kalau begitu, apakah Yesus bisa hidup suci sempurna? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Yesus hanya pribadi manusia 100%. Seperti yang dipahami oleh Sabdono. Jadi Yesus tidak bisa hidup suci. Ini berbeda dengan kesaksian Alkitab yang mencatat Yesus itu pribadi ilahi. Pribadi sang logos, anak Allah yang menjadi manusia. Sehingga dia bisa hidup sempurna. Kenapa? Karena dia Allah itu sendiri. Sekali lagi Sabdono mencipta
pemahaman-pemahaman atau makna yang baru, dan itulah Yesus palsu yang diyakini oleh Erastus Sabdono. Maka di sini sebetulnya teori corpus delicti daripada Sabdono yang menyatakan bahwa Yesus harus hidup sempurna sehingga bisa menyatakan Lucifer itu sebagai orang yang bersalah, kemudian bisa dihukum, itu omong kosong dan sudah hancur lebur pada titik ini. Ini yang kedua. Jadi setan bukan hanya tahu Yesus punya otoritas yang besar, punya kuasa karena dia adalah maha kuasa, tapi dia juga adalah pribadi ilahi yang kudus, sempurna, yang kudus dari Allah. Nah, saya tambahkan satu lagi argumen. Roh-roh jahat ternyata mengetahui dengan persis bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke? Markus 3:11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Markus 5 ayat 6 dan 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini adalah teks selanjutnya di mana setan mengidentifikasi Yesus secara benar. Ketika roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur dan menyembah Yesus. Memang kata tersungkur dalam teks Yunani itu pada kasus-kasus tertentu itu bisa merujuk kepada manusia biasa. Misalnya itu bisa terjadi kepada Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul 16 ayat 29. Tetapi dalam kasus ini tersungkurnya roh-roh jahat atau penyembahan yang mereka lakukan itu dalam Markus pasal 3 dan 5 itu terkait dengan otoritas Yesus, seperti saya katakan tadi ya. Terkait dengan kuasa, otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus atas mereka, atas roh jahat itu. Jadi Yesus berkuasa untuk menghancurkan, membinasakan mereka ya, menyiksa mereka, roh jahat itu. Sehingga tindakan tersungkur itu adalah ekspresi ketakutan, kegentaran yang luar biasa, ekspresi ketidakberdayaan daripada roh jahat itu di hadapan sosok yang maha kuasa, yang berhadapan langsung dengan mereka. Itu makna tersungkur saya kira menyembah di sana. Dan ini dipertegas dengan istilah anak Allah yang dikenakan bagi Yesus. Saudara ingat ya, Yohanes 5 ayat 17 sampai 18 mencatat makna istilah anak Allah untuk Yesus. Itu berarti Yesus setara dengan Allah, setara dengan Bapa. Dan karena itu anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Bahkan dalam Markus 5 ayat 7, Yesus disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Di mana istilah itu merujuk kepada Allah ya, Lukas 1 ayat 35. Jadi ketika iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Di sana iblis tidak sedang membuat pemisahan antara anak Allah dengan Allah. Atau bahwa Yesus ini, anak Allah ini bukan Allah itu sendiri. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena iblis tahu persis siapakah Yesus. Dia adalah Allah itu sendiri. Maka ketika Erastus Sabdono berkata, "Kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti," ya, dia gak berkata kamu Allah, tapi kamu anak Allah. Ya, dia berkata pada Yesus seperti itu. Kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Dia gak berkata kalau kamu Allah. Allah bisa merubah batu jadi roti. Kalimat itu menjadi tidak relevan lagi. Karena justru Yesus adalah Allah, maka iblis meminta Yesus untuk melakukan mujizat, mengubah batu menjadi roti. Justru karena dia Allah, makanya dia minta seperti itu. Jadi Erastus sedang melakukan pembolak-balikan fakta ya, membolak-balik makna yang sebenarnya. Dia memberikan, sekali lagi, memberikan makna yang baru kepada teks tersebut. Lalu kemudian Sabdono berkata, setan gak tolol. Kalau Yesus juga Allah, percuma ngadepin Allah. Coba lihat videonya. Setan kan gak tolol. Kalau Yesus juga Allah, percuma ngadepin Allah. Itu dia ya. Justru jika Yesus bukan Allah, maka iblis benar-benar tolol ya. Karena telah menyuruh seorang manusia biasa untuk melakukannya, mengubah batu jadi roti. Iblis benar-benar tolol. Saudara paham tidak logikanya? Tidak ada manusia yang bisa ubah batu jadi roti ya. Yesus sendiri mengakui bahwa Allah yang bisa melakukan itu. Jadi iblis tidak setolol itu ya, karena dia tahu persis siapa sosok ilahi yang di depannya dia. Yesus itu maha kuasa, sehingga ketika Yesus datang ke sinagog, roh jahat itu kocar-kacir, gemetar terhadap Yesus, ketakutan melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi ilahi
yang kudus, yang memiliki power yang luar biasa, berkuasa menghancurkan, membinasakan mereka, karena dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Sehingga karena iblis tahu persis siapa Yesus, maka dia meminta Yesus melakukan tindakan batu diubah menjadi roti. Jadi argumen Sabdono justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Iblis tidak setolol itu. Orang-orang Kristen yang percaya Yesus adalah Allah juga tidak tolol. Berarti yang tolol itu siapa? Siapa yang tolol? Bisa ditebak bukan? Siapa yang tolol dalam hal ini? Apakah iblis ataukah Bapak Erasus Sabdono sendiri? Nah, inilah yang membedakan antara Erasus Sabdono dengan iblis. Kalau setan atau iblis atau roh jahat, mereka tahu mengenal Yesus dengan benar. Dalam konteks keilahian Yesus ya, mereka tahu dia adalah pribadi yang ilahi. Tapi Erasus Sabdono ternyata tidak mengerti pribadi Yesus dengan benar. Jadi, setan lebih memahami kristologi ketimbang Dr. Erastus Sabdono. Saudara, tapi ada yang menjadi persamaan di antara keduanya, antara Sabdono dengan setan. Keduanya sama-sama tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengertian mereka tidak mau menerima Yesus sungguh-sungguh Allah dan juru selamat sejati bagi mereka. Memang di dalam video-videonya Sabdono mengatakan Yesus Allah, Yesus juru selamat juga, tapi bukan Allah sejati karena dia hanya Allah minor, Allah yang lebih rendah daripada Bapa, yang tidak setara. Juga bukan juru selamat sejati karena dia mengatakan Yahweh lah satu-satunya juru selamat, dan itu tidak bisa dibantah. Jadi karena keduanya menolak poin fundamental ini, maka keduanya nanti bernasib sama. Kalau di dalam kitab Wahyu kita melihat iblis itu dilemparkan ke dalam neraka, maka hal yang sama juga pasti akan berlaku kepada Bapak Pendeta Erasus Sabdono jikalau Pak Sabdono tidak mau bertobat.